Kle piye tanggonem ki piye dipateni to ora ki nyolong pitik kok iki. Kecekel ki. Masih wong pek lho. Njobo. Oh. Ini guys ya, ada berita menarik nih. Seorang pria itu babak belur ya dihajar warga setelah karena diduga tertangkap saat hendak mencuri ayam. Ini jadi seorang pria tertangkap warga ketika diduga akan mencuri ayam di Dusun Dalem, Desa Kauman, Kecamatan Burno. Ia diamankan dan sempat dihajar oleh massa saat akan dibawa petugas ke Polsek Burno pada Sabtu malam 7 Oktober 2023. Nah, yang lucu ini komen-komennya guys. Kita lihat ya. Ini dari Bude Diesel. Hasilnya ora sepiro. Hasilnya ora sepiro, babak belur mesti. Kok ora gelem ngenteni wayah pendaftaran jabatan. Hasilnya kan lumayan, ambil ora babak belur nek korupsi. Nah ini emang bener sih, hukuman pejabat korupsi itu enteng, enak diskonnya. Tapi ya buat jadi buat jadi pejabat yang mau bisa korupsi itu ya modelnya nggak sedikit, modelnya banyak guys. Ini kebanyakan kalau orang yang mencuri ayam gini ya kepepet ya paling digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan sehari-hari. Nggak bakal kayak buat foya-foya, itu nggak mungkin. Ya karena kepepet terdesak kebutuhan ekonomi sehingga jalan pintas pun ya diambil kayak gitu, kayak maling ayam. Ya padahal sih saya yakin itu ya kalau dijual ya nggak banyak, tapi ya namanya kepepet guys ya. Mau gimana lagi ya, tapi kalau kayak gitu ya lain kali ya mending ya nggak ada mending sih, mending ya itu gitar-gitar di jalan di lampu merah. Tapi yang nggak anarkis, kalau nggak dikasih ya nggak usah ngoyo, nggak usah marah-marah kayak gitu guys. Dan ini komentar lagi nih, kebanyakan maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Nah ini kayak jadi fakta yang terjadi di negara Konoha guys ya. Negara Konoha, negara yang dipimpin oleh Naruto guys. Terus ini, apa kabar yang nyuri uang rakyat yang berdasi? Memang susah ya mencari keadilan di negara Konoha. Ya namanya gimana guys ya, segala sesuatu itu kan di negara Konoha, apalagi di negara kita ini ya kan negara hukum. Nah dimana orang yang mau dihukum itu harus disertai dengan bukti dan fakta yang secara nyata. Nah sementara orang yang pintar, orang yang berdasi itu kan kebanyakan kan cerdas ya, otaknya pintar, dan kebanyakan uangnya ada di mana-mana. Nah jadi kenapa kok susahnya ditangkap atau kalau di penjara ya sedikit ya, karena itu lo punya uang ya, lo punya kuasa, lo punya uang lo bisa beli segalanya ya tuh. Terus lo punya uang lo bisa beli bukti-buktinya. Nah jadi kalau dia bisa bisa menghilangkan bukti tersebut ya otomatis dia nggak salah, walaupun sebenarnya dia bersalah. Tapi karena nggak ada bukti yang kuat ya jadi ya hanya seperti itu. Nah sedangkan kalau yang kayak maling ayam gini kan dia udah terbukti, tertangkap basah, banyak saksinya, dan saksinya itu kebanyakan nggak ada yang mau melindungi si korban, nggak ada sih mau melindungi yang pencuri ayamnya ini. Tapi kalau yang korupsi kebanyakan saksinya itu melindungi si yang korupsi. Buat apa ya, karena dia mungkin juga ada uang buat teks ganti saksi-saksinya gitu. Jadi ada pemasukan dari
yang korupsi itu dikasih ke yang pemberi saksi. Mungkin ya seperti itu ya. Ya emang susah sih kalau menegakkan hukum yang di negara hukum yang dimana untuk mendapatkan hukuman itu ya harus ada disertai dengan bukti-bukti yang kuat dan saksi-saksinya kayak gitu guys ya. Tapi yang bagus ini ya, mesti komennya membandingkan dua hal yang sama-sama buruk, sama-sama malingnya. Maunya maling kecil-kecil aja dibiarin sama kayak maling-maling yang gede. Padahal kan ya sama aja, sama-sama merugikan. Ya itu bener sih, bener. Tapi ya kayak nggak adil gitu ya. Maling-maling kecil itu hukumannya itu serasa langsung ces gitu kayak langsung di dunia. Jadi kayak lo maling ayam kayak gini ya. Maling ayam langsung ditangkap, pukul-pukul, bawa belur, masuk penjara. Udah selesai. Ya mungkin kalau di akhirat ya nggak tahu ya kayak gimana ya, tapi ya seiring berjalannya waktu ya mungkin udah lupa kayak gitu. Nah tapi kalau yang maling-maling gede ini dia susah buat ditangkap. Mungkin hukumannya nggak langsung, tapi mungkin ingat ya ada hukum di akhirat, dan hukum di akhirat itu pasti dan dan saya yakin adil, karena yang menghukum langsung itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya namanya kita hidup di negara hukum, di negara Konoha yang dipimpin oleh Naruto. Ya kalau mau menghukum seseorang atau segala sesuatu ya harus ada prosedurnya, harus ada disertai dengan bukti dan saksi. Kalau di dalam pengadilan atau orang yang mau dihukum itu nggak disertai dengan bukti dan saksi, walaupun masyarakat yakin dia itu bersalah, tapi kalau nggak disertai bukti dan saksi ya bisa apa? Bisa-bisa yang pelakunya itu ya lepas karena nggak ada bukti yang kuat dan nggak ada saksi-saksinya kayak gitu. Jadi kalau buat sekalian yang mau pengen ngelakuin kayak gitu, kalian harus berpikiran yang cerdas. Tapi ingat, apa yang kalian lakuin itu pasti ada hukumannya kelak nanti. Jadi kalian mau pengen dihukum di dunia apa di akhirat? Hukuman di dunia hanya sementara, hukuman di akhirat akan selamanya. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share ke teman-teman kalian guys ya. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Anda. Ambil manfaatnya, buang sisi buruknya, buang negatifnya, kita tiru yang baik, kita jauh yang buruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.